Baik, selamat sore Pak Leo. Assalamualaikum. Selamat sore, Ibu. Waalaikumsalam. Iya, ini Pak Leo ini selalu kelihatan semangat ya Iya, ngajarnya. Bu. Ya, semangat-semangat gini, tapi kan saya juga butuh ini, Bu, butuh sharing juga. Karena ada beberapa masalah yang Iya, saya temui, Bu, di sekolah gitu. iya. Sebenarnya ini tujuannya apa nih? Sharing kali ini tujuannya Pak Leo ini. Iya, ah, karena sebenarnya ada beberapa masalah, cuman yang lebih urgent gitu ya, karena memang sampai orang atasan gitu ya, sekelas bupati gitu ya, sampai tahu ya di sekolah saya itu Oh, kok kotor sekali gitu. Nah, jadi tujuan saya di pembahasan ini saya ingin sekali ada peningkatan untuk kebersihan sekolah saya. jadi masalah utamanya apa ini Pak? Kebersihan gitu ya Pak ya? Nah, iya itu. Masalahnya Jadi Pak Leo ini di gini, sekolah. ya. Jadi gini, Bu. Di sekolah saya itu banyak sampah-sampah yang berserakan, Ibu. Karena apa? Karena banyak peserta didik ketika istirahat membeli jajan itu bungkusnya dibuang sembarangan seperti itu, Bu. Ya, jadi itu sudah Waduh. jadi sebuah budaya gitu. Budaya yang dimana ini harus ada pembenahan gitu, Bu. Di sekolah Pak Leo itu nggak ada pemberdayaan tempat sampah gitu sampai muridnya buang sampah sembarangan gitu Pak. Kalau tempat sampah sih di sekolah saya itu ada tong sampah, Bu. Di setiap kelasnya itu ada. Tapi anak-anak itu ya tetap aja masih malas karena memang udah jadi budaya. Ya, habis makan yang penting dia berada ada di mana ya disitulah tempat sampahnya gitu menurut anak-anak. Gitu ya. Jadi kurang kesadarannya gitu ya Pak ya. Iya, Ibu. Dari rentan 1 sampai 10 ini berada pada posisi mana ini Pak muridnya Pak? Kalau dari 1 sampai 10 itu ada di posisi 3, Ibu. Aduh, rendah sekali memang ya. Benar-benar Iya, jadi Bu. Nah, budaya gitu ya. iya, menurut saya ya itu memang rendah sekali, Bu. Rendah sekali. Pak Leo ini Makanya butuh inginnya ada ini ini. inginnya Pak Leo ini bisa mencapai angka berapa gitu. Kalau ingin saya sih 6 sudah cukup, Bu. Karena memang kita ada pembenahan itu mengawali gitu. Gitu. Untuk rencana Pak Leo sendiri yang terpikir saat ini, Kalau sebenarnya sih saya punya rencana sih, Bu. Rencana yang pertama itu saya memberikan pemahaman pada peserta didik melalui video-video gitu, Bu, video kartun. Jadi video kartun itu yang di dalam videonya itu nanti ada sebab dan akibatnya. Nah, kalau kita membuang sampah sembarangan, akibatnya seperti apa? Kalau kita membuang sampah pada tempatnya, nanti akibatnya seperti apa? Jadi ada nilai plus minusnya juga di situ. Biar anak itu paham gitu, Bu. nah video ini akan ditampilkan per kelas atau secara keseluruhan di halaman atau gimana gitu, Pak? Kalau menurut saya sih ya per kelas, Bu. Jadi nanti ada tanggung jawabnya juga dari setiap guru kelas. Nah, jadi Oh, kita gitu ya. kerjasama dengan rekan kerja. Nah, nanti melakukan kerja apa sosialisasi per kelas. Karena memang kalau dikumpulkan jadi satu, itu nanti siswanya banyak, akhirnya bukan malah fokus tapi malah guyon gitu. Oh, gitu. Jadi Pak Leo juga bekerja sama dengan rekan sejawatnya juga gitu ya untuk Ya, mengadakan sosialisasi menggunakan video ini gitu ya, Pak ya. iya, Bu. Nah, selain sosialisasi ini, apalagi Pak Eh, rencana? Mungkin Kak, ada apa rencana lain? kalau rencana selanjutnya sih saya akan melakukan tindakan semacam kayak memberikan contoh sekaligus mengajak anak-anak untuk apa memilih sampah itu. Jadi yang sampah-sampah berserakan itu kita ambil, kita buang ke tempat sampah gitu.
Jadi kegiatan kebersihan bersama gitu Ya, ya. kebersihan bersama. Iya, jadi kebersihan bersama yang jadi semuanya, jadi apa semua warga itu melakukan itu. Jadi biar kita Melakukan itu. Ada waktu tertentunya, Pak, untuk melakukan kegiatan itu. kalau untuk waktunya sih untuk waktu ini yang pertama untuk yang sosialisasinya itu akan saya lakukan setiap sebulan sekali. Jadi saya menyiapkan videonya itu sekitar 12 video yang dimana nanti kita paparkan di setiap kelas. Jadi kita memberikan budaya membuang sampah pada tempatnya itu selama 1 tahun. Nah, untuk videonya itu sebulan sekali. Nah, untuk tindakannya untuk membersihkan melakukan kebersihan bersama itu seminggu sekali dalam 1 tahun. Oh, jadi untuk sosialisasinya itu secara anu ya, bertahap tiap bulan gitu ya. Jadi selama tahun akan diadakan sosialisasi nonton bersama video gitu ya, Pak ya. Iya, iya Ibu. Betul Ibu. Dan kegiatan kebersihan gitu ya, bersih. Iya, Iya, untuk kegiatan kebersihannya itu, Pak, pelaksanaannya untuk untuk kegiatan kegiatan bersamanya itu. untuk kegiatan bersamanya itu seminggu sekali, Bu. Jadi dilakukan seminggu sekali tiap hari Jumat gitu, Bu. Rencananya saya setiap hari Jumat. Oh, Jumat bersih gitu ya, Pak ya. Iya, Oh, iya iya iya. Jadi selain ada sosialisasi tiap bulannya, tiap minggunya juga ada Jumat bersih gitu ya. siap Ibu, siap. Jadi sudah ada dua kegiatan ini, ada dua solusi ya. Jadi untuk mengatasi permasalahan sampah di sekolah Pak Leo gitu ya. Iya, siap Ibu. Jadi gimana Pak Leo? Ya, Masih ada unek-unek yang perlu dikeluarkan gitu. saya rasa cukup sih, Bu. Karena dari pembicaraan kita ini saya akhirnya terarah gitu ya, Bu ya. Jadi yang dimana awalnya saya bingung, saya harus gimana sih? Ternyata dari perbincangan kita ini akhirnya saya memunculkan, oh saya harus melakukan ini. Jadi saya bisa ini, Bu, apa bisa merencanakan sesuatu untuk kedepannya ini. Jadi saya berterima kasih sama Ibu sudah memberikan jalan gitu ya Ibu ya Ya, kepada ya. saya dan melalui perbincangan ini seperti ini Ibu. Terima kasih Ibu. Memang cukup menarik juga permasalahan Pak Leo dan juga memprihatinkan juga ya karena masalah menyangkut kebersihan ini gitu ya Pak ya. Iya, Tapi sekarang Pak Leo sudah menemukan solusi ini, menemukan jalan dengan adanya sosialisasi dan kegiatan Jumat bersih. Ya, mudah-mudahan nanti murid Pak Leo bisa mengikutinya, bisa menjaga lebih lagi kebersihannya. siap Ibu. Mungkin karena waktunya sudah cukup, Pak. Nanti kita sambung lain waktu. Saya ingin dengar progresnya gimana ini setelah melakukan sosialisasi sama Siap Ibu. kegiatan-kegiatan kebersihan itu. Siap, siap, siap. Iya, iya. Mungkin gitu ya, Pak Leo ya, karena ini Ya waktunya Ibu. juga sudah sore. Saya akhiri ya, Pak ya. Ya Ibu. Assalamualaikum, Pak Leo. Waalaikumsalam Ibu. Duh, alhamdulillah Bu ini waktunya tinggal 7 menit untung jenengan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Khotim. Sore, Pak Leo. Hmm, Maaf ini sudah mengganggu waktunya Pak Leo ini. iya, oh nggak apa-apa. Kita kan bicara santai-santai aja ya Bu ya. Iya, Dari dari pembahasan ini, Ibu ingin mendapatkan apa nantinya gitu ya. Dari saya pembahasan ini ingin nanti ini sebelum Pak, kita mulai kegiatan ini. ingin mendapatkan solusi itu tentang Solusi masalah, iya tentang masalah yang terjadi di kelas saya. Gak hanya di kelas saya sebenarnya sih di kelas-kelas yang lain juga terjadi hal yang sama gitu.
Oh, jadi ibu itu ingin mendapatkan solusi dari masalah yang ibu dapatkan gitu ya di mana ibu? Ya, di sekolah Di saya, sekolah ya. Pak. Eh, Iya. masalah apa ya Bu ya yang ibu temui ini? Kok Jadi kayaknya di urgent. sekolah saya itu absensinya itu ya ini Pak tentang terkait sama absensi. Jadi absensi di kelas saya itu selalu menurun gitu, terutama pada saat bulan Maulid gitu. Itu tidak terjadi hanya di kelas saya, tapi juga di kelas-kelas yang lain gitu kasusnya. Karena Oh, alasannya murid-murid saya itu nggak masuk karena ada acara keagamaan itu. nah, Jadi banyak sekali itu murid yang nggak masuk pada saat bulan itu. acara keagamaan itu misalnya seperti apa? Maulid Nabi, terutama Maulid Nabi itu, Pak. Maulid Nabi. Jadi anak-anak itu nggak masuk itu dengan alasan Maulid Nabi Ke gitu ya Bu? kondangan, iya, ke acara kondangan Maulid Nabi gitu. Jadi banyak yang nggak masuk dengan alasan acara Maulid Nabi. Nah, menurut Ibu, ada terdapat di angka berapa kalau sumama saya kasih rentang angkanya dari angka 1 sampai 10, itu anak-anak yang nggak masuk itu berada di angka ke berapa itu? Sampai mencapai angka 4 kalau saya nilai itu sih, Pak. Yang biasanya angka 9 sampai 10 itu berada di rentan 4. Jadi Jadi berada sangat di rendah ya. Iya, 4 ya Bu, iya. Nah, jadi sangat rendah ya menurut Ibu. Nah, iya. kalau menurut Ibu sangat rendah, Ibu itu inginnya berada di angka berapa? Saya tuh inginnya paling tidak ya pada saat bulan Maulid itu setidaknya nggak 9 di angka 8 lah. Itu sudah bagus sekali itu sudah karena memang murid saya sangat banyak gitu. Jadi kalau sudah di angka 8 itu sudah lumayan bagus itu. Oh, jadi dari angka 4 inginnya ke 8 gitu Ibu. Nah, Ya, Ibu ada keinginan untuk peningkatan eh, minat ya, minat belajar jadi biar anak itu sekolah gitu. Walaupun ada acara itu bisa nanti dilakukan. Nah, bagaimana cara Ibu melakukan agar tindakan Ibu agar angka 4 itu bisa menuju 8? keinginan saya sih Pak ini awalnya saya ngasih pemahaman ya terhadap murid-murid saya gitu. Jadi kalau apa ya, pembelajaran atau kegiatan sekolah itu lebih penting juga gitu dibanding kegiatan keagamaan. Nah, kalau Maulid itu kan mereka hadirnya cuma sehari dua hari, dapatnya ya hanya berkat, dimakan sehari habis gitu. Sedangkan ilmu kan dipakai seterusnya gitu. Jadi saya berusaha kasih pemahaman gitu ke murid saya. Nah, selain itu juga saya itu inginnya mengadakan sosialisasi gitu, melibatkan orang tua. Jadi di rumah itu orang tua bisa mengingatkan gitu kalau putra-putrinya itu tidak masuk karena acara itu gitu. Jadi tindakan Ibu itu yang pertama memberikan pemahaman kepada peserta didik. Itu ya Ibu ya. Ya, Yang kedua memberikan sosialisasi kepada wali muridnya. ya benar. Jadi biar memberikan motivasi kepada anaknya agar sekolah dulu, Biar mau baru nanti sekolah, kegiatan ya. Maulid Nabi seperti itu. Iya benar. Oh gitu. Ini menarik sekali ya Bu. Eh, kegiatan Ibu ini sangat menarik. Memberikan sosialisasi kepada wali murid, terus ke peserta didiknya juga. Jadi nggak hanya ke peserta didiknya. Nah, menurut Ibu, untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik itu akan dilaksanakan kapan gitu ya? Kalau ke peserta didik itu bisa saya lakukan pada saat
absensinya itu menurun, Pak. Jadi bisa langsung saya sampaikan karena kan anak-anak ketemu tiap hari di sekolah gitu. Jadi sebisa mungkin lah nanti saya memberikan pemahaman kepada mereka-mereka yang masuk yang nggak absen itu. Jadi bisa disampaikan juga terhadap temennya nggak masuk gitu. Hmm. Kalau terhadap orang tua, mungkin nanti sekalian pas rapotan gitu, Pak. Jadi biar tidak terjadi berulang di kelas selanjutnya gitu masalah ini gitu. Jadi sekalian diingatkan masalah absensi, tidak apa ya, nggak ditukar dengan kegiatan itu gitu loh. Jadi biar orang tua punya pemahaman juga gitu. Jadi sekalian saya barengi sama rapotan aja nanti gitu. Nah, eh, menarik sekali sih Bu tindakan Ibu ini. Dan saya yakin Ibu ini akan berhasil. Ya mudah-mudahan Jadi sudah diusahakan, Pak. rencana Ibu ini akan melaksanakan, memberikan pemahaman kepada peserta didiknya itu setiap menurunnya absensinya anak, seperti itu ya Bu ya. Ya, Nah, untuk yang benar. kedua, memberikan pemahaman kepada wali murid agar wali muridnya itu nanti memberikan motivasi kepada peserta didiknya, ke anak-anaknya Ya, agar tetap masuk terlebih dahulu, baru nanti melaksanakan kegiatan Maulid Nabi. Seperti itu ya, Bu ya. iya ya Pak, benar sekali Pak. Jadi Jadi biar biar absen saya tuh nggak menurun terus gitu. biar nggak menurun. Nah, jadi tujuannya Ibu itu dari eh, yang absensinya menurun, yang dimana rentang angka berada di angka 4 dan tujuannya ingin Ibu naikkan ke angka 8 dengan cara Ibu melakukan pemahaman kepada peserta didik dan memberikan sosialisasi kepada wali murid agar memberikan motivasi kepada ke anak-anaknya agar tetap masuk terlebih dahulu. Seperti itu ya, Bu ya. Iya ya benar sekali Pak Leo. Ya, Wah saya jadi dapat pencerahan ini. iya. Nah, Iya, alhamdulillah ini. alhamdulillah ya ya. Nah, ini berhubung waktunya cukup singkat sekali, Bu ya. Ini juga Iya ini iya malam ya, benar. Bu. Iya Mungkin saya juga sudah dapat ini, udah terarah gitu ya sekarang ya. Jadi ya terima kasih banyak Pak Leo ini atas waktunya, atas bincang-bincangnya kita kali ini. Jadi saya dapat apa ya, dapat solusi dari masalah saya gitu. iya. Nah, mungkin nanti bisa ngabari untuk selanjutnya, Bu. Tindak lanjutnya dan efektivitas rencana ibunya. Mungkin nanti bisa saling ngabari ya, Bu ya. Kabari untuk kelanjutannya bagaimana. Siap, Karena siap, memang siap. tindakan ibu ini menurut saya menarik sekali, Bu. Mungkin gitu aja, Bu. Karena udah malam, Iya, saya iya benar. akhiri dulu ya, Bu. Iya, iya Pak. Ya, saya Terima kasih tutup. banyak Pak. Ya, sama-sama. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.